Shalom sahabat Rest Area, apa kabar? Tentunya baik, sehat ya, diberkati Tuhan. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik buat sahabat Rest Area, yaitu kita akan membahas digital discipleship. Ini berhubungan dengan dunia maya yang sering kita bicarakan, tetapi kita ambil scope yang lebih sempit, yaitu di dalam keluarga kita. Sahabat Rest Area, tentunya kita tahu rest area dibutuhkan oleh semua orang. Dibutuhkan oleh musafir-musafir yang dalam perjalanan. Kita juga dalam perjalanan. Suatu saat kita harus berada di rest area untuk beristirahat, memikirkan hal-hal yang apa yang perlu kita lakukan untuk maju lagi ke depan. Mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan yang kita perlukan untuk maju ke etape berikutnya. Baik sahabat Rest Area, hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang luar biasa, yaitu Pak Irian Sitorus. Ya. Welcome Pak. Selamat ya. siang ya. Pak Irian ini orangnya sangat rendah hati, sangat lembut, mantan dirut ya. Nah, kemudian Pak Filano, anak muda yang luar biasa. Shalom Pak, shalom. Shalom ya. Luar biasa Pak Filano ini energik, sudah sampai ke luar negeri khotbahnya. Jadi tetap rendah hati ya. Baik, kita ini akan mendiskusikan digital discipleship ini. Ini Pak Irian juga sudah punya anak-anak, Pak Filano juga sudah punya anak loh. Ya. Oke. Kalau Pak Irian sudah siap-siap menantikan pernikahan, dan kalau anaknya menikah udah siap-siap nimang cucu ini kayaknya ya. Oke, saya mau tanya ini ke Pak Irian ini. Pak Irian, ini di era digital ini informasi tanpa batas ini. Pak Irian anak-anaknya kan mungkin sudah umur berapa ya? 20-an ya? 20-30 ya. Nah, tentunya Bapak sudah melewati masa-masa yang panjang ini, ya kan? Nah, apa sih yang Bapak lakukan di dalam keluarga untuk mengarahkan anak-anak Bapak menggunakan dunia digital ini? Karena kan bebas Pak, kemana aja mereka kalau udah pegang handphone, pegang laptop itu kemana aja bisa. Apa yang Bapak lakukan Pak terhadap anak-anak dan istri di keluarga untuk menghadapi era yang begini? Baik, terima kasih Pak Ruslan. Memang di era tidak terbatas ini kita tidak bisa mengontrolnya. Ya. Ya. Informasi ataupun apapun yang tidak terbatas tidak bisa kita kontrol. Yang mampu kita lakukan adalah di rumah kita. Ya. Yes. Artinya bagaimana kita mengendalikan rumah kita supaya ketidakterbatasan di luar itu boleh kita batasi. Jadi kita membatasinya dari keluarga. Hal-hal yang saya lakukan, pertama memang saya coba tahu banyak saya tahu informasi yang tidak terbatas itu apa. Ya. Kedua, di dalam dialog-dialog kami di rumah, ya kami sampaikan hal-hal yang mungkin mereka tidak boleh sampai ke situ. Ya. Mereka tidak boleh sampai ke situ, itu sesuatu yang kita coba sampaikan dalam dialog-dialog di waktu makan bersama ataupun kumpul di ruang keluarga bersama. Dan hal yang lain juga saya coba mengarahkan mereka untuk fokus kepada hal-hal yang positif ya, baik dalam kegiatan-kegiatan dia, sehingga energi mereka atau fokus mereka justru ke arah-arah yang kita sampaikan untuk hal-hal yang positif ya, baik dalam olahraga, dalam kegiatan-kegiatannya. Sehingga itu yang bisa kita kendalikan, sehingga apa yang tidak terbatas di dunia maya itu mereka sendiri terfokus kepada hal-hal yang mereka inginkan. Mungkin seperti itu. Oke, jadi saya lihat Bapak memberikan batasan kalau gitu ya. Ya. Ada batasan yang tidak boleh diterobos itu. Betul, Ya. betul, Terutama konten-konten yang sudah tidak membangun lah ya. Bapak batasin. Tapi mereka bisa mengerti Pak. Ya memang harus kita bawa terus dalam dialog ya. Karena kadang-kadang kita kan tidak bisa mengontrolnya. Ya. Kita tidak bisa mengontrol, tapi kalau kita bawa dalam dialog-dialog, dalam kegiatan-kegiatan ya, sehingga
mereka kalau saya katakan terpengaruh oleh apa yang kita selalu diskusikan. Nah, sehingga mereka Ada rasa penolakan nggak dari anak-anak? Karena Bapak kan sudah anak ada yang 30, ada yang 20-an, jadi kan lebih panjang gitu. Ya, kalau penolakan sih mungkin ada hal-hal yang saya tidak begitu tahu informasi itu, sementara mereka lebih tahu. Iya, iya. Nah, di situ memang akan ada dialog sedikit karena memang, tapi pada kondisi-kondisi itu saya coba mau pelajari juga apa sih yang mereka maksud dengan di mana saya tidak tahu. Oke, ya. Jadi Bapak juga mau belajar. Jadi ada komunikasi dua arah ya. Betul. Saya mau ke Pak Villano ini anak muda ini. Supaya ada dari yang lebih senior ini ke anak muda ini. Pak Villano, Bapak sebagai praktisi IT seingat saya, betul ya? Ya, Praktisi ada background-nya. IT, ada background loh praktisi. Bukan itu aja, Bapak juga hamba Tuhan nih. Iya kan? Ini berat Pak ya? Iya. Ini yang berat, oke. Nah, kalau Bapak sebagai praktisi, sebagai hamba Tuhan juga punya istri, punya anak. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya Pak di era digital ini? Bisa Bapak jelaskan? Yang pasti di era digital ini sesuatu yang nggak bisa dihindari. Oke, berarti kita tidak punya pilihan kalau Ya, gitu ya, harus lewat ya. Betul, kemajuan itu nggak bisa dihindari. Contoh mungkin sekarang udah biasa kan orang bayar pakai QRIS, pakai segala macam. Ya. Ya. Bahkan ada tempat-tempat yang nggak nerima cash. Ya, betul. Jadi mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan hal-hal seperti itu. Terus handphone kayaknya nggak ada orang yang nggak punya handphone sekarang. Iya. Anak-anak pun pakai handphone. Iya dari SD. Betul. Jadi kalau saya lihat satu kemajuan ini itu nggak bisa dibatasi. Jadi pasti kita harus ikut ke situ. Iya. Ya. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa menyingkapinya. Pasti ada positifnya, ada negatifnya. Iya. Positifnya sekarang belajar gampang. Ya, mau nyari khotbah juga gampang. ya kan? Mau belajar yang pengajaran benar sama yang sesat gampang. Gampang, iya. Gitu ya. Apapun yang kita mau cari, mungkin kalau zaman dulu kita skripsi, saya ingat dulu skripsi di perpustakaan tiap hari saya datang. Betul. Sekarang nggak perlu injak perpustakaan, di rumah aja bisa selesai. Tinggal sidang doang nanti. Sidang ya, iya. Ada jadi, AI lagi ya. Ada AI lagi, bantuin ngetik. Bantuin ngetik ya. Jadi zaman sekarang tuh banyak, tapi ada sisi negatifnya juga pasti. Betul. Nah, informasi yang tidak terbatas artinya ada informasi yang bisa nggak benar juga, atau informasi yang mungkin negatif itu bisa masuk ke kita. Betul, seperti itu. Betul. Nah, di dalam praktisi IT bagaimana itu sikap Bapak ya. Tapi ada nggak Bapak memiliki strategi khusus untuk diterapkan di keluarga? Oke. Terus terang saya sampai sekarang juga masih minta hikmat ya. Mungkin beda sama Pak Irian, anak saya masih kecil-kecil, baru mulai beranjak remaja. Justru itu masa dia itu. Anak saya ya ada yang baru beranjak remaja. Nah, tapi artinya sebenarnya gini, karena saya ngerti ini dan saya lihat agak sulit dibatasi. Sulit ya. Dan saya juga di generasi yang dulu dibilang yes no, ini banyak nggak bolehnya. Iya. Jadi saya coba pendekatan yang berbeda kalau khusus ke keluarga, ke anak-anak. Jadi dibanding nanti dia ngumpet-ngumpet, ya. Jadi biasa kalau saya tuh malah saya yang ajakin bareng. Oke. Jadi misalnya kita nonton sesuatu bareng, atau dia lagi main atau dia lagi browsing or something, tapi ada saya di situ. Ya. Terus tiba-tiba muncul sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalnya yang agak negatif ya. Setidaknya ada saya di situ dan saya kasih pengertian di situ. Ini nggak bisa gitu. Karena daripada dia ngumpet-ngumpet nggak ada saya. Oke. Lebih repot kalau kayak gitu. Buat saya gitu, karena ini nggak terbatas. Nah, saya udah coba beberapa cara sih Pak. Contoh untuk misalnya kayak konten macam-macam ya. Iya. Gitu. Dan anak-anak ini yang mereka sangat canggih banget. Canggih. Pak. Mereka kalau zaman saya touchscreen-nya di warteg Pak, nunjuk. Iya. Saya mau makan ini. Iya. Nah, zaman beda sekarang ya. touchscreen mereka di tablet. Di HP, betul. Nah, ini ada satu kejadian saya dialog dengan teman saya ini. Saya pengen tanya nih ke Pak Villano maupun Pak Irian ini. Ini menarik, Pak. Jadi teman saya ini sudah punya cucu. Berarti punya anak sama mantu dong. Yes. Nah, suatu saat dia lihat cucunya main game, nggak mau berhenti. Sebagai kakek,
kan gelisah. Jangan-jangan cucu saya jadi kecanduan. Terus papanya melarang. Bukan kakek biasanya sayang cucu toh. Nah, papanya melarang. Cuman teman saya ngomong sama saya, gimana papanya melarang ya? Papanya juga main game. Nah itu, saya pengen tahu tuh gimana menyikapi itu. Pak Vilano yang muda. Karena ini antara cucu, orang tua sama kakek ini. Saya yang kayak ini nih, anaknya. Ini berarti anak. Nanti saya tanya kakeknya gimana. Kayak saya termasuk yang kadang-kadang main sama anak saya. Iya. Mungkin kalau zaman dulu saya sama papa saya mainnya tuh beda. Main sepeda, main apa. Kalau saya ya mau gak mau karena mereka banyak main game sama temennya. Artinya kan kurang main sama saya tuh nanti dibilang kayak gak asik gitu. Jadi saya ikutan main game sama dia. Gitu. Ada tapi gak sering juga sih. Nah paling nanti saya akan coba bikin aktivitas-aktivitas lain. Jadi saya pasti akan nimbrung. Main bersama ya? Main bersama. Kalau konteks teman saya itu bukan main bersama kalau kelihatannya dari teman saya ngomong. Bapaknya main, anaknya main. Iya itu dia tuh. Makanya kakeknya yang ya kuping merah lah. Jadi di meja makan semua ngumpul tapi diem-diem. Iya itu kakeknya yang worry-nya. Bahkan itu. ada orang tua yang biar anaknya diem semua dikasih. Tek udah diem. Orang tuanya ngobrol sendiri. Itu pandangan Pak Vilano itu bijak tuh. Daripada dia main sama orang, main sama bapaknya dong. Jadi bapaknya harus tidak gaptek dong, harus bisa ikutin dong. Iya, walaupun kalah juga sih saya. Ya kalah, jagoan anak kan. Nah, Pak Irian gimana ini? Sebagai anggaplah lebih senior ya udah jadi kakek gitulah, ya kan? Nah, gimana itu? Jadi antara bapak tadi contoh kasus saya main sendiri nih, kakeknya yang lihat nggak bisa terima. Gimana ini dari lebih senior ini menyikapi ini? Kalau saya kelihatannya seperti kakeknya saya. Iya. Siapa tahu kakeknya mau main juga, Pak. Memang gini, kalau saya berpikir biasanya untuk mempengaruhi seorang, maka saya dulu melakukannya. Kalau saya menginginkan anak saya tidak melakukan itu, maka saya dulu yang tidak. Sehingga kalau saya lihat kayak kasus seperti tadi, memang kembali dulu kepada anak yang punya cucu ya. Sekarang memang kalau saya melihatnya memang harus ada tarik menarik memang. Tarik menarik. Si anak harus mencoba dirinya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Karena memang pada akhirnya kalau tanpa kita sadari apa yang kita tanam sekarang itu akan kita tuai nanti. Betul. Tanpa kita sadari. Jadi kalau saya menanam sebuah katakanlah hobi main game, itu akan tertanam dan kita tuai di kemudian hari anak kita juga akan hobi main game. Sehingga memang kalau saya melihat itu, ya memang kita ingin ke arah mana. Ke arah mana kita mau buat keluarga kita. Ke arah apa yang kita inginkan atau tentunya kalau kita kekristenan ada arah yang diberikan. Kita. Ya, mungkin itu. Jadi Bapak lebih cenderung kepada teladan ya, contoh ya. Betul. Berarti kalau saya main game, anak saya main game gara-gara saya, Pak. Itu dia, itu yang teman saya ngomong itu yang punya cucu itu. Jadi dia bapaknya main, anaknya main, dia cucunya main. Dia, aduh nanti gimana cucu saya itu persoalan. Jadi memang harus mensikapinya dengan bijak ya. Jadi saya tanya Pak Irian, apakah nilai-nilai kekristenan ini bisa menjadi membuat kita ada satu kekuatan yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu, nilai-nilai Kristiani. Saya bawa ke situ Pak ini. Betul. Ya, gimana Pak Irian? Ya betul sekali, justru yang tadi saya sampaikan arahnya akan ke situ ya. Artinya apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Artinya kalau kita sebagai katakanlah pengikut Kristus ya, hal-hal yang harus kita tanamkan adalah seperti apa yang disampaikan Tuhan yang menjadi seperti Kristus ya. Tentunya nilai-nilai itu yang akan kita tanamkan. Kalau itu yang kita tanamkan maka itu yang akan kita tuai. Sehingga kalau saya melihat kepada semua informasi maya ini, tentunya pasti ada nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Tentunya kita mengarahkan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan kepada anak-anak supaya itu yang mereka dapatkan. Walaupun mungkin akan banyak pergolakan ya, karena anak-anak itu tidak mudah untuk kita bawa.
ketekunan kita untuk menyampaikan itu akan menghasilkan sebuah buah yang baik nantinya. Mungkin saya pikir seperti itu. Betul Pak Irian, karena firman Tuhan juga katakan makan dan minum aja harus muliakan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Itu kan ada di 1 Korintus 10:31 kan. Betul. Itu luar biasa sekali. Jadi semua harus kita atur ya sebenarnya dalam kehidupan ini ya. Bagus Pak Irian. Saya kira nanti sahabat rest area bisa mendapatkan sesuatu dari podcast kita ini. Kembali ke Pak Vilano. Nah saya lebih vulgar ini Pak. Lebih sedikit vulgar kali ini. Saya kebagian yang vulgar. Vulgarnya ini ya. Ya. Gini, sistem digital ini kan dia selalu mengulang apa yang kita buka. Malah didorong kan. Begitu kan Pak Vilano? Ya, betul. Jadi sistem kerja digital ini. Misalnya kita buka satu konten yang sifatnya khotbah, nanti dia akan keluar khotbah semua. Kalau kita buka yang situs yang lain, dia akan yang lain keluar. Nah saya akan tanya Pak. Nah kalau kita ya buka situs porno, terus porno yang keluar Pak. Iya kan? Ya. Nah gimana itu antisipasinya? Ya makanya jangan buka situs porno Pak. Kan gak bisa Pak. Kita gak bisa bilang jangan buka. Karena kan fakta kenyataannya orang pencet. Jadi yang menarik sebenarnya gini. Di era digital ini semua terbuka. Ya. Tapi harus diingat satu, semua bisa di-track. Semua bisa di-track. Nah. Jadi kalau mungkin zaman dulu, Ya. saya selalu bilang, mungkin kalau zaman dulu hamba Tuhan kalau jatuh nih, itu biasanya ketahuan berzina, ketahuan apa, Ya. segala macam. Buat saya di masa depan hamba Tuhan jatuh, dilihat nanti dari jejak digitalnya. Ya. Ketahuan dia buka apa aja. Dia buka apa aja Iya. kan. Nah. Karena semuanya ke-track Pak. Semua ke-track Semua kan? ke-track gitu. Dan benar ada sistem namanya recommendation engine. Ya. Jadi once kita biasa buka apa atau kita engine ini dia akan lihat interestnya kita apa. Dia akan munculin sesuatu yang sesuai dengan interest kita. Ya. Dia mempelajari. Ya. Gitu. Jadi makanya kalau kita biasa belanja dia akan muncul tuh. Akan di-push dan itu juga dijual juga jadi kayak bisnis untuk marketing nantinya. Ya. Seperti itu. Dan itu yang terjadi sih Pak memang. Kadang kita nggak pernah masuk ke area itu Pak. Tiba-tiba dikirimin gimana itu? Itu ada juga yang dipaksain di-push gitu. Ada. Buat saya kayak gitu bisa di close atau di block itu bisa juga sebenarnya. Sama kayak email kalau misalnya dia udah jatuhnya nge-spam banget kita Bisa blok. bisa unsubscribe or something gitu. Tapi nah ini tadi mungkin saya ngerti maksudnya Pak Rustan, kadang-kadang kita nggak mau tiba-tiba muncul atau tiba-tiba udah lewat jadi belok gitu kan. Nah, Betul. mungkin seperti yang Pak Irian sampaikan. Jadi sebenarnya gini, ujung-ujungnya balik lagi ke fondasi yang di set di dalam rumah tangga. Yes. Ya, kemarin saya cerita dengan teman saya yang di luar yang anak yang dia kuliah di luar negeri. Ya. Dia bilang ketika di luar negeri biasanya dia baru sadar ketika dia sendiri disitulah nilai-nilai yang dibangun di dalam keluarga dia digunakan. Ketika dia mengalami kebebasan, wah dia sendiri nih, dia bebas mau party, mau ngapain gitu ya. Tapi dia ingat, oh dulu ternyata di keluarga, akhirnya dia bikin batasan sendiri berdasarkan nilai-nilai yang ditanam sama orang tuanya dulu. Nah itu akhirnya yang saya lihat sama di era digital juga sama gitu. Balik lagi nanti dia nilai-nilai apa yang kita taruh di anak-anak kita, keluarga kita gitu. Betul. Jadi anak saya juga dulu waktu SMA itu suka main game. Main game ya sama temennya itu sekarang game kan canggih ya. Bisa Bahkan main, sekarang kita didebatin, misalnya kita bilang, ngapain main game nih, gak boleh gini. Ntar kamu mau jadi apa? Dia bilang, Pak jadi gamer duitnya gede loh. Nah itu. Ditanya cita-citanya apa? Jadi YouTuber. Jadi kita juga harus puter otak juga. Jadi memang ternyata banyak potensi, banyak kesempatan di dunia ini. Nggak bisa kita haramin semua Pak. betul. Nah ini kita harus bicara terbuka kan. Positif side, negatif side. Gitu. Jadi kita harus ngelihat, oh iya memang buat mereka tuh sekarang itu sesuatu yang wajar gitu. Yang wajar ya. Tinggal kita arahin. Tadi mungkin kalau sering main game jadinya addiction. Nah, ya. nilai-nilai Kristen apa yang digunakan? Firman Tuhan bilang kan, ajarlah kami menghitung hari-hari. Ya kan? Artinya kita juga harus bijak, jangan sampai dari 24 jam yang kita miliki 20 jam cuma buat main itu. Main game doang ya. Iya kan? Betul. Itu artinya yang tidak bijak gitu. Perhatikanlah hari-hari di mana kita hidup gitu kan. Tuhan Efesus bilang gitu juga. Jadi itu sih menurut saya nilai-nilai kekristenan yang diajarkan keluarga akhirnya jadi fondasi paling awal yang akan ngejagain itu. Gitu. Iya. Luar biasa. Pak Irian. Nah, Pak Irian kan anak udah gede ini. Nah, pernah nggak anak-anak datang ke Bapak, Pak, saya
minta maaf ya, saya sempat buka situs porno. Pernah nggak Pak? Yo, itu pernah. Nah, Pernah, ini nih. Anaknya jujur berarti Pak. Nah, jadi gini, ini- mungkin ya, Nah. apa ya seperti tadi kita coba tanamkan nilai-nilai, Iya. ada perasaan bersalah. Nah, itu dia. Dia bersalah, akhirnya dia ngomong, Iya. dia ingin kesalahannya itu saya maafkan. Diampuni Kira-kira ya. seperti itu, Iya. iya. Jadi emang dia sampaikan, Iya. aku sempat gini. Dan saya bilang ya ke depannya kamu jangan lagi. Karena itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak membuat kamu jadi lebih baik saya bilang kan. Nah, tapi memang kalau saya perhatikan itu memang dia ada merasa bersalah. Tapi dia ingin kesalahannya itu bisa tuntas. Bisa tuntas, Nah, iya. Biasanya anak-anak kami di rumah suka seperti itu. Kalau misal pun saya marah. Ya, saya marah karena sesuatu hal. Karena dia memang salah gitu. Iya. Nah, tapi memang untuk meng-closingnya saya lakukan. Closingnya. Saya minta maaf dia, saya peluk dia, Iya. selesai biar closing. Tapi kadang-kadang kalau itu nggak kita lakukan, di anak itu nggak close. Itu. Nggak close ya. Kita mungkin close, di dia tidak. Dia tidak close ya. Jadi mungkin betul memahami sikap anak itu penting juga ya. Ya, betul. Jadi anak-anak yang sekarang anak-anak milenial ini mereka itu sebenarnya mereka senang keterbukaan kalau saya dengar dari Pak Irian Iya, ini. iya. Benar ya Pak Filano Betul, ya? betul. Dia lebih senang keterbukaan. Mereka generasi yang transparan Pak. Transparan ya justru ya. Jadi kita nggak bisa jadi orang tua kita ngomong tapi kita nggak ngelakukan. Nah, Ya, itu dia. Isinya, ya, betul. Jadi Makanya kritis banget gitu. Jadi anak-anak sekarang mirip Yesus zamannya ya. Yesus tuh gak suka kan. Kalau ngomong gak dilakuin kan. Makanya dia bilang munafik toh. Berarti anak sekarang juga begitu ya. Sama ya. Wah luar biasa. Hati-hati nih makanya kita nih. Hati-hati loh bener. Hati-hati loh. Bener. Nah saya pernah membaca berita. Ini saya mau ke Pak Filano. Ini serius Pak. Saya baca berita ini. Ada orang mati main game. Ya saya lihat 3 beritanya. Benar kan? Nah benar. ini gimana ini? Apakah kalau secara namanya kekristenan ada roh yang bekerja untuk orang yang Ya. sampai dia bisa mati loh masalahnya. Ya. Apakah ada roh maut gitu? Ada roh apa? Coba Pak Filano Saya gimana? sih nggak tahu secara spesifik kasusnya iya, Pak. Iya. Ya apakah ada roh maut apa segala macam. Cuman kalau saya lihat sesimpel ini Pak. Ketika kita sudah addiction ya udah jadi ikatan, itu kan artinya sesuatu yang dikatakan jadi ikatan ketika kita udah nggak bisa ngontrol lagi. Iya. Ketika kita udah di bawah itu. Nah, once kita udah jadi seperti itu berarti ada spirit yang nguasain tuh. Selama kita main tapi kita masih ngontrol waktu kita masih itu enggak, masih Oke, masih free. that's the point. Iya. Tapi once kita udah nggak bisa ngatur sampai akhirnya kita aduh susah banget nih lepas nih, udah terikat banget nih. Nah, ini bahaya. Pasti ada spirit yang akan bisa Roh manusianya dikuasai spirit yang lain ya. Iya, mungkin tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar ya. Karena udah jadi addiction gitu akan menggiring kepada hal-hal yang tadi nih, yang ujung-ujungnya dia jadi nggak sehat, nggak makan, lupa tidur, lupa akhirnya mati. Nah, Gitu. Iya. Walaupun iya, nggak iya. secara langsung kesurupan setan ya, Iya. tapi ya itu ikatan-ikatan itu yang jadi bikin dia seperti itu. Kalau saya lihat seperti itu, Pak. Berarti benar, saya pernah melayani Hmm. anak muda yang terikat games. Hmm. Jadi saya simpel aja, itu nggak jauh, sepupu. Jadi secara nggak langsung saya waktu itu pergi ke Batam ya, terus ketemu dia, saya tahu dia suka main game, karena saya kan bawa Alkitab, saya suruh baca, dia bilang saya nggak bisa baca ini Alkitab, dia bilang itu tulisannya jalan katanya, loh saya kaget. Running text. Running text. Ini Alkitabnya waktu saya baca katanya saya nggak bisa baca, saya suruh baca nggak bisa. Ini jalan saya nggak bisa baca. Terus saya tutup Alkitab. Jadi itu kelepasan. Dan memang mungkin bisa jadi gini, di game itu kan kadang-kadang ya karakter-karakter yang dibuat bisa jadi ngambil dari tokoh-tokoh demon. Ada yang seperti itu. Nah itu juga harus hati-hati juga. Hati-hati ya. Walaupun sih saya percaya kita oleh kuasa Kristus kita menang. Cuman Iya. once kita udah addiction udah di bawah itu. Terjebak sekarang masuk di dalam, terjebak. dikuasai. Ya, itu yang makanya harus Dan hati-hati. harus kelepasan. Mm-mm, Jadi betul. setelah lepas, saya suruh baca lagi, bisa. Jadi berarti kalau sampai kita over itu ada roh yang Ya, menguasai. ketika Poinnya semua di situ. semua udah jadi over, Nah,
roh lain yang menguasai. Melenceng Pak, udah Melenceng. mulai hamartia Pak. Tadinya yang cuma buat sekedar Having iseng, fun, ya. fun, jadi terikat, Iya. diikat ya, tergantung. dan bahkan sampai mati. Iya. Kan beritanya itu sampai mati itu. Betul. Ya, oke. Jadi kita harus bisa memilah ya. Saya mau tanya ke Pak Irian ini. Tadi kalau saya melihat Bapak mengatakan anaknya berani terbuka kepada Bapak. Kenapa bisa gitu Pak? Itu penting Pak. Oh ya, sebetulnya Bapak pasti punya cara untuk membuat anak itu terbuka gitu loh. memang kalau saya mencoba dalam setiap katakanlah hari-harinya kita buka dialog yang baik dalam pekerjaannya, dalam belajarnya ataupun dalam hal-hal saya menemukan sesuatu di dalam kehidupan ya kita diskusi Ya. diskusi sehingga memang menjadi kebiasaan untuk mereka juga saya bisa sampaikan sesuatu ke bapak saya gitu tanpa harus saya takut atau takut dimarahi karena memang kalau kita marah memang ada hal tertentu yang harus kita marahi gitu. Tapi kalau memang tidak ada ya kita nggak perlu harus Nggak seperti perlu itu. marah ya. Luar biasa. Mungkin Pak. itu. Luar biasa Pak Irian. Terakhir Pak Vilano, apa tips Bapak sebagai praktisi IT untuk menghadapi ini? Untuk menghadapi ini ya, yang pasti kita gunakan ini untuk sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Pasti ada bisa jadi sarana yang negatif, tapi kita maksimalkan ini untuk sesuatu yang baik. Dan jangan sampai kita terikat. Artinya gini, ini tuh alat media, jangan sampai malah kita yang di bawahnya. Oke. Kalau saya sih seperti itu. Sip. Waktu juga yang memisahkan kita ini. Baik, sahabat Rest Area. Saya berharap sahabat Rest Area bisa mendapatkan sesuatu dari podcast kami. Jadi tidak perlu anti terhadap game ya. Ternyata ada banyak juga duit di sana bisa diambil. Tapi kita yang harus mengontrolnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus berkati.